Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capricorn, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Capri, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Calicus. Kartu kedua, di sini kita punya Six of Calicus. Kartu ketiga, di sini ada The Emperor. Kartu keempat, di sini kita punya Death. Kartu kelima, di sini ada Ace of Calicus. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Moon. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Sun. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar, ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini menggambarkan di mana kamu memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan bahwa apa yang kamu pikirkan, bahwa apa yang kamu kerjakan, maka itulah hasil akhir yang akan kamu temukan. Dan apa yang ada di pikiran kita, maka itulah sebahagian besar yang nanti akan terjadi dan muncul. Makanya kamu berusaha untuk mengendalikan pikiranmu dengan sangat baik. Nah, keyakinan yang seperti inilah yang akhirnya membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Di sini tergambar akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan. Dan akan ada hal-hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang sekitarmu. Yang mungkin selama ini ada beberapa orang, beberapa pihak begitu ya, yang selalu menceritain keburukan orang lain, yang selalu banding-bandingkan satu orang ke satu orang lainnya begitu ya. Nah, mereka ini baru-baru ini akhirnya tersadarkan dengan perubahan besar yang terjadi di dalam dirimu. Mungkin dulunya mereka selalu nih ceritain kamu, banding-bandingkan kamu, cari-cari keburukan, kekurangan, kesalahanmu. Tetapi pada akhirnya, di saat ada perubahan besar di dalam dirimu, di saat kamu memiliki keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan kita temukan. Makanya kamu coba kendalikan pikiranmu dengan sangat baik. Tempatkan segala sesuatunya pada waktu tempat yang tepat. Nah, dari situlah mereka mulai ya merubah pikirannya, ya. Mulai merasa bahwa oh ternyata anak itu, si dia itu nggak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ternyata dia jauh lebih baik dari apa yang kita sangka. Nah, inilah yang menumbuhkan rasa segan, ya, rasa respect. Ternyata tanpa kamu sadari, dengan kamu ingin memperbaiki kehidupanmu, dengan kamu memiliki keyakinan, kamu mulai dari pikiranmu, mulai dari perasaanmu, mulai dari dirimu sendiri. Sehingga mulai ada hal-hal baik yang kamu dapatkan. Ternyata di situ juga ikut ya, membawa perubahan dari orang-orang sekitar terhadap kita. Yang dulunya mereka acuh nggak acuh, ya, mereka cuek. Nah, baru-baru ini mereka begitu antusias untuk berteman, untuk bersahabat.
Dan mereka-mereka yang dulu selalu menceritain keburukan, kekurangan orang lain, mulai merubah cara pandangnya terhadap orang lain. Dan ini berawal dari kamu. Nah, dari situlah mungkin yang membuat kamu benar-benar merasa terenyuh begitu ya. Ada getaran yang kamu rasakan, seperti bergetar nih. Ternyata ya, tanpa kita sadari, dengan kita berbuat baik, melakukan yang terbaik, berpikiran secara positif, maka kita bisa menjadi sosok pribadi ya, yang disegani, yang dihargai. Dan juga begitu sebaliknya. Karena kamu selalu berpikiran positif, makanya kamu selalu menghargai orang, menyegani orang. Nah, ini menjadi ketakutan sendiri nih. Ketakutan tersendiri bagi mereka-mereka ya, yang suka adu domba, yang suka berpikiran buruk tentang orang lain. Takut kalau nantinya ya, kalau mereka justru yang nanti dijelek-jelekin. Takut kalau nanti mereka justru yang dipojokkan oleh lingkungan, oleh keadaan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Kalikas. Nah, ini menggambarkan ya, di mana kamu akan benar-benar mendapatkan perhatian, mendapatkan rasa respect, di mana kamu mulai mampu menemukan cara ya, membuat orang lain saling memahami, saling paham satu sama lainnya, saling mengerti satu sama lainnya, saling support satu sama lainnya. Kenapa? Karena justru dulu di saat kamu dikucilkan, di saat keadaan di dalam hidupmu tidak baik-baik saja, kamu diperlakukan secara nggak benar, ya. Kamu diceritain segala kekurangan, segala keburukanmu, tetapi kamu justru tidak pernah menunjukkan kalau kamu itu terganggu, kalau kamu itu kecewa, terluka. Tetapi kamu justru terus optimis, terus fokus terhadap pembenahan kehidupanmu. Nah, dari situlah ya, lingkungan sekitar, teman, sahabat, siapapun yang ada di sekitarmu mulai memahami nih, bahwa tidak sepantasnya kita berpikiran buruk tentang orang lain. Nggak sepantasnya kita banding-bandingkan si A dengan si B dengan si C. Makanya kamu mulai mampu ya, menemukan kesepahaman, membuat orang lain memahami bahwa dengan silaturahmi yang baik, dengan hubungan yang baik, maka akan banyak hal yang bermanfaat dan hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjut dengan kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Kalikas. Nah, jadi ini adalah gambaran dari masa lalu, ya. Mungkin gambaran dari masa lalumu memang tidak banyak yang bisa kamu banggakan, ya. Di situ mungkin ada kegagalan, keterpurukan, ya. Ada beberapa hal indah, tetapi mungkin tidak bisa, tidak banyak begitu, ya. Nah, tetapi akhirnya masa lalu inilah yang membuat kamu mengerti dan sadar kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Kalau kita nggak ingin bangkit, nggak ingin coba, nggak ingin mulai, kapan kita tahu hasilnya? Nah, makanya dengan masa lalu yang mungkin tidak begitu baik, ya, sehingga menempa dirimu, mengasah dirimu untuk tetap ya, menjadi pribadi yang selalu berkembang, menjadi sosok yang benar-benar teguh pendirian, berpikiran positif, ya, nggak ingin berbuat buruk terhadap siapapun. Dan dari situlah kamu temukan berbagai macam pelajaran berharga yang jadi peganganmu untuk melangkah lebih baik.
Dan tentunya ada beberapa dari masa lalu, kenangan yang indah, yang membahagiakan tentunya akan kamu simpan. Akan kamu kenang sebagai cerita indah di ujung perjalananmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jelas ya. Emperor adalah ketegasan. Nah, sikap tegas. Prinsip-prinsip yang tegas inilah yang akhirnya membawa kamu berada ya pada keadaan dan situasi lebih baik saat ini. Karena apa? Karena kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan. Berpikir secara logis, objektif, ya. Menganalisa setiap permasalahan dengan sangat baik, baru kamu ambil kesimpulan, baru kamu ambil tindakan. Jadi, kamu tidak salah di dalam memutuskan keputusan-keputusan penting di dalam hidupmu. Dan dengan sikap tegasmu, ya kamu selalu jujur, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, begitu ya. Nah, hal inilah yang mengundang hal-hal baik datang ke dalam hidupmu. Jadi, di saat ada teman, ada sahabat, ada rekan, ada partner, mereka nggak akan ragu ya untuk share kegiatan, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Karena mereka menilai nih, ada potensi yang baik, ada hal-hal baik ya yang bisa mereka pegang dari kamu, yaitu sikap tegasmu. Jadi kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, Death adalah bermulanya sesuatu yang baru ya di dalam hidupmu, fase baru, siklus baru, bisa dibilang begitu ya. Tetapi dengan semuanya yang menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini kamu mampu akhiri, selesaikan, tuntaskan masa-masa sulitmu, kegagalanmu, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan, dan kamu ganti semuanya dengan hal-hal positif. Dan mungkin beberapa dari kamu yang mengalami kehilangan yang begitu dalam. Entah kehilangan orang yang dicinta, kehilangan orang tua. Nah, hal inilah ya yang membangkitkanmu, yang membuat kamu harus semakin berdiri tegak di atas kakimu. Jadi kamu segera akhiri, ya udah selesaikan. Keluar dari keadaan lalu, berdamai dengan keadaan yang lalu, mulai melangkah lagi di dalam menata dan menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Calicus. Nah, ini mungkin ya lebih condong kepada untuk kamu-kamu yang single. Kenapa? Karena ini menggambarkan cinta baru, ya. Akan ada hati dan perasaan yang saling berpadu, yang saling bertaut antara kamu dan seseorang yang lagi dekat denganmu saat ini. Ataupun yang baru-baru ini didekatkan ataupun dipertemukan dengan dirimu. Nah, kenapa ada cinta baru? Mungkin di sini seseorang ini mampu menilai bahwa ada hal-hal indah yang kamu miliki. Bahwa ada beribu alasan untuk dia tetap stay di kamu. Yaitu tadi mungkin dia lihat sikapmu, caramu berpikir, caramu bersikap, caramu menempatkan dirimu di tengah-tengah lingkungan. Nah, dan tanpa kamu sadari, kamu juga mulai menyukai. Ada koneksi antara kamu dan dia. Makanya ini menggambarkan cinta yang saling bersambut antara kamu dan seseorang ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir di sini kita punya The Moon. Nah, Moon jelas ya. Adalah kerinduan. Jadi sosokmu selalu dirindukan ya di saat kamu nggak ada di suatu lingkungan, di tengah-tengah teman, di tengah-tengah sahabat, kamu selalu dirindukan. Karena apa? Karena sikapmu, tutur katamu, caramu berpikir itu sangat banyak membawa manfaat baik untuk orang-orang sekitarmu. Dan inilah yang membuat mereka segan, kagum. Ya. Beberapa ada yang takut,
takut kalau kamu jadi saingannya, takut kalau kamu pamer, banding-bandingkan dirimu dengan dirinya, karena mungkin dia juga bersikap seperti itu dengan orang lain. Nah, makanya ini menggambarkan kerinduan. Sosokmu semakin dirindukan di tengah-tengah lingkunganmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu terus melangkah maju, ya, terus membuat hari-harimu semakin berwarna, semakin penuh semangat, dan akan membuat hatimu bergetar di saat kamu temukan perubahan besar, di saat kamu temukan perubahan dari sikap-sikap orang-orang terhadap dirimu. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi sosok yang begitu dirindukan, disegani, dihargai. Dan kamu akan semakin bersemangat di dalam menuju masa depanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.